Baik Bapak Ibu, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Untuk penampilan berikutnya adalah kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 peserta sertifikasi guru SD melalui jalur pendidikan profesi tahun 2008-2009 Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan portofolio kami dengan tema pornografi dan porno aksi. Adapun personil kelompok 2 terdiri dari saya, Akfarandi, dari Sumatera Barat. Cut Marlina, Nangro Aceh Darussalam. Mas Niari Lubis, Sumatera Utara. Sarmayeni, Bengkulu. Hajiah Nur Aflah, Nangro Aceh Darussalam. Saifuddin dari Nangro Aceh Darussalam. M. Salim, Bengkulu. Kardi, Bengkulu. Sutrisno, Bengkulu. Budiono dari Nangro Aceh Darussalam. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan yel-yel kelompok 2. Selamat menyaksikan.
Jangan terlena, wahai generasi muda. Kita jaga segala perbuatan tercela. Jangan terlena, wahai generasi muda. Ciptakan akhlak luhur dan bijaksana. Jangan terlena, wahai kita semua. Ciptakan akhlak luhur dan mulia. Pornografi, No, no, porno aksi, no, no. akhlak mulia, Yes, yes, tutup aurat, yes, yes. Unimed, Maju terus, sertifikasi. terus maju. Gitu loh. Setelah yel-yel tadi kita saksikan bersama, marilah kita simak bersama penampilan portofolio dari kelompok 2. Portofolio 1 akan disampaikan oleh Bapak Kardi SPD dengan Ibu Cut Marlina SPD. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan pada portofolio pertama, yaitu permasalahannya adalah pornografi dan porno aksi. Kita ketahui bersama bahwa kami mengangkat pornografi dan porno aksi adalah dengan latar belakang keprihatinan terhadap generasi muda yang mudah untuk mengakses pornografi dan porno aksi. Jadi dengan mudahnya generasi muda untuk mengakses pornografi dan porno aksi ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik terhadap generasi muda kita. Hal ini akan mengganggu, akan membuat negara kita menjadi mundur karena masyarakat atau generasi muda kita akan terkontaminasi dengan adanya pornografi dan porno aksi. Nah, dengan mudahnya diakses pornografi dan porno aksi ini, sebagai salah satu contoh adalah pornografi masuk ke sekolah lewat handphone dan internet. Jadi handphone yang mempunyai kamera ini diindikasikan bisa mengakses gambar-gambar pornografi maupun porno aksi, sehingga akan merusak moral generasi muda kita. Kemudian ada internet yang seharusnya jaringan internet ini dipergunakan untuk kepentingan dunia pendidikan dan sebagainya, tetapi oleh kalangan anak-anak muda kita justru hal itu akan dibuat untuk mengakses hal-hal yang bersifat negatif, yaitu mengakses pornografi dan porno aksi. Yang selanjutnya, karena adanya mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi itu, maka akan banyak kelahiran pranikah. Karena mereka sudah terkontaminasi dan mereka terpengaruh apa yang dilihat baik lewat internet maupun lewat HP. Contohnya adalah nikah 20 hari sudah hamil 5 bulan. Jadi di sini sebelum mereka menikah sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama, sehingga akan hancur bangsa kita. Hal ini akan membuat generasi muda, kalau ini tidak diatasi, akan menjadi permasalahan dan generasi muda akan hancur. Yang berikutnya adalah banyaknya pemerkosaan di masyarakat. Hal ini dilakukan bisa oleh anak-anak
bisa oleh orang dewasa dan remaja. Seperti misalnya, ini adalah tayangan yang tidak perlu dilihat dan tidak perlu dicontoh oleh kita, terutama generasi muda. Apabila generasi muda mencontoh hal-hal yang seperti ini, mungkin yang belum melakukan mereka akan mencoba, dan yang mencoba itu justru akan berbahaya bagi generasi muda itu. Latar belakang yang keempat adalah banyaknya pelecehan seksual. Nah, ini juga merupakan akibat daripada mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi itu sendiri. Kami sebagai pendidik merasa prihatin dengan mudahnya generasi muda kita untuk mengakses pornografi dan porno aksi yang seharusnya itu akan merusak mental bangsa kita, yang sebagai sumber atau nanti penerus perjuangan bangsa kita. Nah, mengapa orang itu melakukan hal yang sedemikian itu? Ada 3 alasan yang diambil dalam permasalahan mengenai pornografi dan porno aksi. Yang pertama, karena adanya degradasi moral atau penurunan sikap mental. Hal ini perlu kita sadari di masyarakat kita. Apabila kita sedang melaksanakan jamaah masjid taklim, itu sedikit yang datang, tetapi apabila kita menyelenggarakan tontonan yang berbau pornografi, porno aksi, walaupun itu bayar, mereka justru akan datang dan berbondong-bondong mereka akan pergi ke sana. Nah, inilah turunnya mental bangsa kita, generasi muda kita. Nah, siapa lagi kalau bukan kita sebagai pendidik ini untuk menciptakan, membangun generasi muda kita, memberikan semangat generasi kita agar tidak terjerumus hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua adalah alasan ekonomi. Di sini juga orang melakukan pornografi dan porno aksi ini karena alasan ekonomi. Mungkin beliau ini tidak mampu sehingga dipaksa menikah untuk sekedar mendapatkan uang, atau dipaksa untuk melakukan pornografi atau porno aksi demi untuk sesuap nasi. Contoh di sini diungkapkan di Medan, yaitu di Metropos, bahwa bocah 12 tahun dipaksa menikah, begitu hamil harus diaborsi. Ini tujuannya sementara ini adalah untuk mencari uang untuk sekedar makan. Nah, hal yang seperti ini harus kita cegah dan perlu kita perhatikan agar generasi kita yang seharusnya masih sekolah diberikan pendidikan sehingga mereka dipaksa untuk menikah karena alasan ekonomi. Yang ketiga adalah karena kepuasan batin. Mungkin dari kedua alasan ini tidak memberikan mereka suatu alasan, tetapi ini merupakan suatu alasan batin. Hal ini bisa disebutkan bahwa skandal seks di antara 2 anggota DPRD Langkat terjadi di depan anak. Ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak terjadi di antara wakil kita yang duduk di dewan. Hal ini akan membuat generasi kita akan meniru. Demikian adalah latar belakang dan alasan orang melakukan kejahatan seks. Kemudian akibat mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi ini akan disampaikan oleh Ibu Sutmarina. Pada Ibu, mari silakan. Baik, kita lanjutkan. Di mana akibat mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi seperti ini, maka yang pertama adalah meningkatnya angka kejahatan seks. Nah, itu sudah jelas, di mana di dalamnya itu terjadilah pelecehan seks, kemudian pemerkosaan dan pencabulan. Yang kedua, kebebasan seks semakin meningkat. Nah, kita lihat dulu yang pertama, meningkatnya angka kejahatan seks, yaitu pelecehan seks. Coba kita lihat pada gambar yang ini. Kemudian pencabulan, nah ini dia, perwira cabul
bebas sampai vonis habis. Ya, ini salah satu dari contoh penjauhan. Kemudian pelecehan seks seperti yang tadi telah diuraikan sedikit. Kemudian ada lagi pemerkosaan. Nah, di sini jelas terlihat pemerkosa anak kandung. Ya, nah, ini adalah akibat mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi melalui internet. Kemudian siapakah pelakunya dan siapakah korbannya? Nah, pelakunya ini semua biasanya dari kebiasaannya dari pejabat, itu sering kita lihat seperti contoh. Kemudian orang awam, dan siapakah yang menjadi korban? Itu kebiasaannya masyarakat yang memang status sosialnya itu lebih rendah daripada pelakunya, anak-anak dan masyarakat awam. Nah, bisa kita lihat lagi, ya, kebebasan seks meningkat. Di mana kita lihat? Di sini ada kami tampilkan berupa grafik atau diagram yang menunjukkan bahwa pelaku pemerkosaan seperti ini ada anak-anak, kemudian korbannya ini anak-anak, remaja, orang dewasa, kemudian korban pemerkosaan. Sini terlihat jelas bahwasanya yang menjadi korban itu adalah anak-anak dan para remaja. Nah, ini saja barangkali tayangan dari kami berdua untuk kelompok portofolio 2, khususnya pada bagian pertama, yaitu permasalahan pornografi dan porno aksi. Kiranya dari Ibu Bapak ada yang ingin menanggapi atau memberi saran, kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk sesi ini kami persilakan dulu satu orang. Terima kasih. Kami mau menanggapi masalah pornografi. Saya setuju sekali Anda mengangkat masalah ini. Tetapi ada suatu hal yang menjanggal pada diri saya, yaitu latar belakang. Yang latar belakangi seseorang melakukan pornografi. Yang pertama tadi dari saudara Pak Kadi, Pak Kadi mengatakan itu karena kepuasan batinnya seseorang. Yang kedua, karena kepuasan pribadi seseorang. Yang kedua dari wujud kematian itu kepuasan karena pelaku masyarakat itu orang awam. Sekarang itu boleh, itu bagus. Tapi Pak, Bu, pada saat sekarang ini jangankan masyarakat awam, yang saya tidak setuju begini. Banyak guru-guru, kasus guru-guru, mereka pendidik bangsa. Mereka punya suami, mereka punya istri. Tapi kadang-kadang melakukan kepuasan batinnya itu, mereka selingkuh di belakang. Itu bagaimana cara mengatasi hal-hal yang sifatnya, ya, kita sebagai pendidik seharusnya memberi contoh. Jangan melakukan pornografi. Kadang-kadang jilbab itu kesannya sebagai kedoknya saja. Tapi untuk ke belakang, untuk mengawasi hal yang seperti itu pribadi orang, itu memang kembali kepada pribadinya. Jadi dalam hal ini yang saya tanyakan sebagai guru, bagaimana? Malah karena kebanyakan guru yang sering seperti itu. Sebagai seorang guru, bagaimana kebijakan dan cara-cara yang harus kita lakukan mensosialisasikan kepada sesama kita. Itu saja, terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Priyanti. Yang kami angkat adalah latar belakang alasan orang melakukan kejahatan seks. Yang pertamanya adalah adanya degradasi mental. Kemudian yang kedua adalah alasan ekonomi, yang ketiga adalah kepuasan batin. Jadi yang Ibu sampaikan tadi adalah, yang saya sampaikan itu yang pertama adalah degradasi moral, turunnya moral, bukan yang pertama. Tetapi kepuasan batin itu merupakan yang ketiga. Kami urutkan yang ketiga. Kemudian masalah kebijakan itu nanti ada pada format tersendiri, ada portofolio sendiri. Jadi kami mengangkat pornografi dan porno aksi dan permasalahannya. Jadi di sini bahwa memang yang melakukan, betul yang disampaikan Ibu, bahwa yang melakukan itu bahkan ada yang punya suami, punya istri itu melakukan hal yang sedemikian itu. Karena ini pertama juga karena kepuasan batin. Di samping itu saya yakin itu karena
mengakses pornografi dan pornografi karena sangat mudahnya. Itu alasan pertama adalah di situ. Sebelum kita mengenal adanya internet dan mengenal adanya HP yang berkamera, kasus seperti ini kecil. Tetapi setelah kita mengenal internet di mana-mana, kemudian adanya HP yang berkamera, kasus-kasus seperti ini semakin banyak. Hal ini karena mudahnya mengakses pornografi dan pornografi lewat internet. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalau ada Ibu Cut yang mau menambahkan, terima kasih. Sedikit akan saya sampaikan, akan saya tambahkan. Tadi berkenaan dengan guru ya, bukan saja para pejabat yang melakukan skandal seks, tetapi guru barangkali dalam tanda kutip sekarang ini banyak melakukan pencabulan ya, pencabulan kepada anak didik. Nah, ini hal yang memang sangat-sangat memalukan ya. Jadi kita guru ini hendaknya itu kita hindarkan, tetapi kenapa itu kita lakukan? Nah, kuncinya adalah tidak lain dan tidak bukan karena barangkali menurut saya di dalam hatinya itu keimanannya itu masih sangat kurang ya. Itu barangkali jawaban dari saya, bahwasanya guru yang melakukan hal seperti itu yang pertama tidak merasa puas, kemudian yang kedua memang kadar keimanannya itu memang masih kurang sekali ya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang pendidik yang seharusnya meniadakan hal seperti itu, tetapi dia lakukan. Nah, ini bukan termasuk guru-guru yang profesional seperti kita ya. Demikian penjelasan portofolio 1 yang mengangkat masalah pornografi dan pornografi. Kemudian untuk selanjutnya masalah kebijakan alternatif, kami panggil Saudara Bapak Opa Heriandi SPD, Bapak M. Salim SPD, dan Bapak Saifuddin SPD. Kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi saudara kami dari portofolio 1 sudah menayangkan permasalahan, yaitu masalah pornografi dan pornoaksi. Sekarang bagaimana kita mengadakan kebijakan alternatif atau payung hukum untuk mengantisipasi agar moral bangsa ini jangan sampai rusak, agar generasi penerus ini jangan sampai tidak mempunyai etika. Untuk itu perlu sekali kiranya kita melahirkan undang-undang, produk undang-undang untuk mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi ini, agar bangsa kita ini memiliki moral yang baik di mata internasional. Adapun payung hukum untuk mengantisipasi permasalahan yang pertama tadi, yang jelas yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 28B ayat 2, dan pasal 34. Sedangkan yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 6/MPR tahun 2001. Masalah ini menerangkan bahwa tentang kehidupan beretika berbangsa yang dapat mengancam persatuan kesatuan bangsa yang mengakibatkan kemunduran etika dan kehidupan berbangsa. Sedangkan payung hukum kita yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan produk undang-undang yang baru dikeluarkan kemarin tahun 2008 yang didesak oleh mahasiswa karangan LSM, remaja-remaja masjid dan majelis taklim serta seluruh anak bangsa menuntut agar dilahirkan undang-undang pornografi. Maka dengan pertimbangan sangat, anggota Dewan kita bersama Presiden Republik Indonesia melahirkan suatu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
yang inti pokoknya berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebenekaan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap bangsa dan negara. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan kupas nanti undang-undang baru ini agar bisa kita masyarakatkan sehingga permasalahan yang terjadi pertama ini dapat kita atasi. Kita tidak mau bangsa kita ini tidak bermoral, etika generasi muda kita itu bejat. Harapan kita ke depan adalah dengan adanya undang-undang ini, maka lahirlah generasi yang kuat, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini ada 6 bab. Bab pertama menceritakan tentang arti pornografi. Sedangkan bab yang kedua membahas tentang tujuan undang-undang ini dilahirkan. Sedangkan bab yang ketiga adalah larangan dan batasan serta perlindungan terhadap diri anak. Untuk yang pertama, kita lihat apa itu pornografi dalam undang-undang ini. Adalah sejenis sketsa, foto, gambar, suara, ilustrasi, perbuatan, gerak tubuh, dan segala macamnya yang melanggar norma susila kemasyarakatan, termasuk pencabulan, itu namanya pornografi sesuai dengan undang-undang ini. Sedangkan yang kedua, undang-undang ini bertujuan adalah untuk memperbaiki akhlak moral bangsa dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, menjadi yang terhormat, menjadi yang bijaksana, menjadi tingkah laku yang ramah yang diterima oleh bangsa, agama, dan negara kita sendiri. Sedangkan ketiga, apa larangan dalam undang-undang ini? Larangan dalam undang-undang ini seperti pada gambar ini kita perhatikan. Dilarang bersegama dengan tontonan-tontonan yang menggiurkan seperti ini. Ini dilarang sangat. Ini dibatasi oleh bab 2, dilarang bersegama di muka umum, baik terang-terangan maupun melalui layar tayangan. Sedangkan yang kedua, dilarang melakukan ketelanjangan. Disondot, kalau kita perhatikan di sini betul masalah majalah Playboy seperti ini, menayangkan gambar-gambar yang menggiurkan atau sifatnya ketelanjangan seperti ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Harapan kita ke depan adalah hendaknya tidak ada lagi selebritis kita, termasuk kita guru dan tokoh masyarakat, tidak membuka aurat kita lagi. Jadilah kita kaum muslim yang sejati. Yang terakhir, perlindungan terhadap anak. Bahwasanya korban yang terbanyak masalah pornografi itu adalah anak-anak. Kita lihat pada Quran ini, pria beristri 2 hamili anak kandung. Di sini undang-undang ini sudah mencekam, sudah akan membengkuk. Barang siapa yang melakukan pornografi atau memaksa dirinya untuk melakukan segama kepada anak-anak, maka dia akan dituntut di muka hukum. Inilah yang pertama yang perlu saya sampaikan untuk mengupas undang-undang ini. Akan disampaikan nanti bab 3, bab 4, 5, dan 6 serta pidananya oleh Bapak M. Salim SPD. Dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan melanjutkan pada portofolio kedua, yaitu mengenai kebijakan alternatif. Tadi setelah kita ketahui bahwa pada bagian pertama telah dijelaskan pornografi dan pornografi pada masa yang lalu telah merajalela di kalangan kita. Dan saat ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, ya, tugas kita sebagai anak bangsa adalah melakukan beberapa hal terkait dengan keluarnya undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan bersama Presiden. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan terhadap produk pornografi dan pornografi ini itu dilakukan ada 3 komponen yang berkewenangan, berkewajiban untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat secara umum. Itu berkewajiban untuk mencegah terhadap pembuatan, mencegah terhadap perluasan, dan mencegah terhadap penggunaan pornografi yang mungkin terlanjur
dicetak atau dibuat atau diedarkan di tengah-tengah masyarakat setelah munculnya undang-undang tahun 2008 ini. Nah, kemudian di samping ketiga hal tadi juga yang perlu dilakukan oleh ketiga komponen yang saya sampaikan tadi adalah yaitu apabila masih terjadi juga ya di tengah-tengah masyarakat pornografi dan pornografi, maka kita harus laporkan kepada pihak yang berwajib. Kita harus melakukan gugatan kepada pihak yang berwenang, yaitu ke pengadilan. Kemudian kita perlu mensosialisasikan undang-undang yang telah kita buat ini kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda kita, agar mereka tidak mudah tergiur, tidak mudah terombang-ambing dengan hal-hal yang berbau pornografi dan pornografi ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manakala pada pencegahan itu tidak terjadi, tindakan selanjutnya yang kita lakukan adalah penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan. Lalu siapakah yang melakukan hal ini? Ketiga hal ini akan dilakukan oleh aparat hukum kita. Yang pertama, yang melakukan penyidikan terhadap penyebaran baik media cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kegiatan pornografi dan pornografi adalah di tingkat penyidikan yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tingkat penuntutan itu adalah kewenangan kejaksaan, dan pada tingkat sidang di pengadilan itu adalah kewenangan dari pengadilan. Nah, ketiga komponen ini apabila mereka sudah bekerjasama, kemudian sama-sama mendukung program pemerintah ini, maka kita berkeyakinan secara perlahan, serta sedikit demi sedikit bahwa aksi dari pornografi dan pornografi ini lambat laun akan berkurang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah pemusnahan. Ya, manakala pencegahan sudah kita lakukan, penuntutan di pengadilan kemudian disertakan dengan bukti-bukti, apakah itu media cetak maupun elektronik. Nah, produk yang sudah dihasilkan, yang sudah kita sidangkan itu harus kita musnahkan, dan produk itu tidak boleh kita sebarkan kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan finansial seseorang atau sekelompok orang. Perlu kita musnahkan yang dilakukan oleh pengadilan. Hal ini yang memusnahkan tidak boleh oleh sembarangan orang, tapi pengadilanlah yang membuat keputusan, pengadilanlah yang akan memusnahkan produk-produk yang selama ini sudah meresahkan masyarakat. Harapan kita tentunya dengan ada ketiga bab dan komponen cara alternatif kebijakan ini, kita harapkan bahwa kegiatan pornografi dan pornografi ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang selama ini sudah merajalela, ini lambat kelamaan akan semakin baik mental bangsa kita, sehingga kita kembali kepada norma-norma agama sesuai dengan undang-undang Pancasila. Saya rasa itu saja pesan yang perlu saya sampaikan, dan untuk menyampaikan penjelasan tentang hukuman yang akan diberikan kepada pelakunya, ini akan disampaikan oleh rekan kami Pak Zaibuddin SPD. Kepada Pak Zaibuddin dipersilakan. Nah, jadi selanjutnya sesuai dengan kebijakan alternatif yang telah diambilkan oleh pemerintah dan payung hukum yang telah ada undang-undang tentang pornografi, tapi nampaknya yang terjadi di lapangan, kalau mungkin kalau tidak ada diadakan suatu hukuman ataupun undang-undang yang berhubungan dengan hukuman pidana, barangkali barangkali tentang pornografi dan pornografi masih merajalela kita di negara kita. Dan untuk mengantisipasi ini, demi untuk menjaga anak-anak bangsa kita, anak-anak generasi penerus kita ataupun anak cucu kita supaya bebas dari pornografi dan pornografi, maka sekarang dibuatlah suatu hukuman ataupun denda ataupun hukuman pidana, yaitu kesepakatan komitmen antara anggota dewan dan pemerintah sesuai dengan usulan dari tokoh-tokoh masyarakat, para mahasiswa LSM ataupun para tokoh-tokoh majelis ulama, alim ulama yang ada di Indonesia. Jadi pertama, di sini ketentuan pidana sudah ditetapkan sesuai dengan bab 7 pasal 21 Undang-Undang tentang pornografi dan pornografi dan hukumannya, dan seterusnya dengan denda yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar tentang pornografi dan pornografi. Pertama, apabila dia ada menayangkan, menampakkan di muka umum dan mengedarkan tentang pornografi dan pornografi,
mereka akan mendapat denda 250 juta dan denda hukuman sebanyak 6 tahun penjara. Dan yang kedua, pasal 30, setiap orang yang menyelundupkan atau mengedarkan pornografi dan porno aksi secara bebas akan diberikan hukuman 250 juta serta hukuman dengan uang 250 juta dan denda penjara sebanyak 6 tahun penjara. Yang ketiga, pasal 33, pasal 331, setiap orang yang meminjamkan ataupun yang meminjamkan pornografi dipidana 4 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, pasal 33, setiap orang yang mendanai atau memfasilitasikan pornografi dan porno aksi akan diberikan denda sebanyak 2 tahun penjara dan denda uangnya sebanyak 7,5 miliar rupiah. Dan pasal 35, setiap orang yang mengajak atau memujuk untuk melaksanakan pornografi dan porno aksi akan diberikan denda sebanyak 6 tahun penjara dan dengan uang sebanyak 250 juta rupiah. Adapun paling tinggi 6 miliar rupiah. Nah, inilah denda-denda hukuman para pornografi dan porno aksi yang melanggar dan yang membuat apakah yang terjadi di lapangan, di depan umum, di tayangan, di internet, ataupun di fasilitas lain yang bisa dirancang untuk jadi hukuman, itu sudah termasuk dalam pasal-pasal dan bab yang sudah tertuliskan ini. Jadi sementara ini barangkali hukuman itu belum terjadi karena barangkali ini peraturan ini baru dilaksanakan, baru terbit dalam tahun 2008 ini. Untuk teknisnya barangkali di awal 2009 pun dalam tahun ini mungkin akan diedarkan. Jadi kalau masalah ini pengalaman kami seperti di Nagro Aceh Darussalam, sebelum turunkan peraturan ini kami sudah ada kanun-kanun. Kadang-kadang ini menyimpang sedikit dengan kebijakan yang telah diambilkan karena kami di sana otonomi khusus. Siapa yang berbuat di depan umum dan berjalan di depan rakyat, ia dapat terjebak akan dipanggil oleh yang disebut dengan WH, ya, orang oleh WH. Nah, itu satu contoh teladan barangkali dari itu. Jadi satu contoh teladan bagi semua umat yang ada di Indonesia, bukan hanya untuk Nagro Aceh Darussalam. Dan lain-lainnya juga. Siapa yang duduk berdua-duaan di depan sepi, siapa yang ada mendengar dan mendapatkan tolong telepon sama WH, orang itu akan mengangkat, bawa ke kantor polisi, apakah dia bawa ke tempat WH akan diadili. Silakan sama yang berwajib. Nah, itu salah satu solusi. Salah satu yang diambil sekalipun peraturan ini belum pernah didapatkan ataupun belum turun di Nagro Aceh Darussalam. Nah, jadi barangkali inilah yang dapat kami sampaikan seperti sebagai hukuman ataupun denda yang diberikan kepada para membuat pornografi dan porno aksi. Barangkali inilah kita mengenai waktu. Ya, baik Bapak dan Ibu, itulah tadi penyampaian portofolio 2, yaitu kebijakan dan upaya hukum. Yang pertama adalah saya sampaikan tadi masalah bab 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6 oleh Bapak Salim, dan masalah dendanya adalah Bapak Saifuddin. Kalau ada pertanyaan, masukan, dan kritik, saran kami terima. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada saudara M. Salim. Begini, berdasarkan penjelasan dari saudara tadi bahwa ada beberapa kategori yang bisa kita masukkan ke dalam aksi pornografi, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan atau beberapa hal yang dilakukan kalau seseorang itu melakukan pornografi. Sedikit yang akan saya tanyakan di sini. Kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, dalam masyarakat insan seni atau perfilman, kita lihat satu film itu dikatakan lulus sensor. Artinya mungkin hal-hal yang berlaku atau hal-hal yang akan ditayangkan di dalam film itu nanti adalah hal-hal yang sudah dianggap layak untuk ditonton atau dikonsumsi oleh orang yang
khalayak umum gitu. Tetapi kalau kita perhatikan, kita lihat dari apakah adegannya atau nanti insan seni itu ada model-model yang bisa mengarah ke arah pornografi. Nah, hal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam hal ini? Sementara kita tahu film itu tetap diputar dan tetap dinyatakan bahwa film itu sudah lulus untuk sensor. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan? Cuman Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dalam produk film itu yang bisa kita saksikan di media cetak itu ya, itu biasanya ada Badan Sensor Nasional (BSN) itu biasanya yang akan memverifikasi ya film-film yang akan ditayangkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah Badan Sensor Nasional ini pun dia mempunyai kriteria atau kriteria khusus, ada rambu-rambu yang digunakan untuk menerbitkan layak atau tidaknya sebuah film itu ditayangkan di tengah masyarakat atau itu sebaliknya. Nah, manakala rambu-rambu itu setelah mereka analisa ternyata tidak melanggar dan masih pada batas-batas yang pada batas yang wajar dan tidak menjauh pada hal yang sangat pornografi atau pornografi, maka film itu ditayangkan. Artinya dia lulus sektor boleh ditayangkan dengan catatan barangkali ini dapat hanya ditayangkan pada tempat-tempat tertentu, bukan pada tempat-tempat umum atau pada media cetak atau media elektronik yang bersifat umum yang bisa disaksikan oleh semua orang. Ya, ini mungkin dengan kriteria tertentu mungkin film tersebut hanya dapat ditayangkan di bioskop-bioskop tertentu saja yang hanya ditonton oleh orang-orang dewasa. Dan itu tidak dapat ditonton, disiarkan di televisi yang bisa disaksikan oleh anak maupun orang lain yang belum mengetahui tentang persoalan masalah seksual tersebut. Saya rasa itu dia keluarkan itu karena ada rambu-rambu yang telah disiapkan. Ya, karena Badan Sensor Nasional itu adalah lembaga yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah hal tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ya, silakan. Saya ingin bantu sedikit. Sebenarnya bukan BSN ya Pak, itu BSN. Kalau BSN itu umum. Kalau BSN itu udah jelas perfilman. Yang kedua, saya tanggap penjelasan Pak Syukurin tadi tentang kanun. Tolong jelaskan kanun nomor berapa tentang aksi pornografi yang bisa menjerat orang itu. Silakan. Terima kasih. Baiklah. Sekarang kebetulan pertanyaan ini ditujukan kepada saya, tetapi ini mohon maaf sedikit ya. Kalau kamu itu saya lupa nomor berapa. Nah, pokoknya di sana keluarga kita di negara Aceh Darussalam sudah berjalan terus karena kita berlaku syariat Islam. Ini kalau ini karena yang saya jelaskan ini yang berhubungan dengan bab 7 tentang ketentuan pidana yang dihasil musyawarah antara Presiden dengan DPR dan seluruh Majelis Ulama Indonesia. Maka yang saya paparkan pada hari ini adalah tentang masalah ketentuan pidana tentang pornografi tentang sanksi dari pemerintah. Tapi kalau di sana contoh saja yang saya berikan yang di luar untuk yang sudah selesai sebagai contoh yang sudah berjalan untuk mengantisipasi pornografi dan pornografi. Tapi kalau nomor kanunnya saya pun mohon maaf mungkin tidak bisa beringat. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa membantunya tentang kanunnya. Oke, selanjutnya kita akan panggil kelompok 2 dengan portofolio ketiga, yaitu Bapak Budiono SPD dengan temannya Ibu Sarmayeni SPD. Kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, memiliki kesempatan yang siang ini menjelang sore, mungkin dalam keadaan ngantuk. Kami dari kelompok 2 portofolio 3 akan menyampaikan lanjutan daripada portofolio yang ketiga, di mana portofolio yang ketiga ini menyangkut dengan kebijakan kelas. Di mana di dalam kebijakan kelas ini, kebijakan yang diyakini untuk menangani suatu masalah, di mana suatu permasalahan yang akan kita tangani ini
itu merupakan salah satu, ada suatu keuntungannya dan ada juga suatu yang kerugiannya. Dan di samping itu juga, di samping ada suatu keuntungan dan kerugiannya, juga dilandasi oleh konstitusional dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani suatu kebijakan. Kebijakan yang diyakini untuk menangani suatu masalah diantaranya di sini melarang anak sekolah itu membawa suatu HP yang HP-nya itu berbentuk mengenai suatu card atau memori. Itu salah satu untuk menghindari dengan adanya mungkin gejala-gejala yang ada terjadinya pornografi dan pornografi. Dan yang kedua, perlunya penanganan pendidikan seks di masyarakat. Mungkin selama ini pendidikan seks di masyarakat itu dianggapnya suatu pelajaran-pelajaran yang begitu-begitu saja. Padahal mungkin antara hubungan orang tua dengan anak, apabila anak itu sudah mengetahui suatu ketika yang berhubungan dengan pornografi dan pornografi, itu kita sebagai orang tua juga harus memberikan suatu sasaran atau gambaran kepada anak kita sendiri. Yang ketiga adalah membuat suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang tayangan televisi bersifat pornografi dan pornografi. Jadi dalam kebijakan kelas ini mudah-mudahan pemerintah itu juga memikirkan, bukannya kita sendiri atau mari kita bersama-sama juga memikirkan kebijakan. Janganlah sampai tayangan-tayangan yang ada televisi yang kita tonton setiap hari dan setiap malam itu jangan berbau dengan adanya pornografi dan pornografi. Penting pendidikan ini tadi di sini, pentingnya pendidikan nilai di sekolah ini tadi. Jadi anak-anak itu di suatu masyarakat itu kan bentuknya sekarang ini dalam bentuknya sifatnya awam sekali. Dan di dalam kebijakan kelas ini, jadi yang saya sampaikan ini adalah ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya itu adalah tidak ada kesempatan atau peluang untuk melihat gambar porno. Itu apabila kita dasari dengan melarang anak membawa HP atau mempunyai HP yang berbentuk mempunyai kamera itu tadi. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak mengenai seks dengan adanya pendidikan di dalam masyarakat yang masyarakat kita di dalam bentuknya awam. Pornografi dan pornografi tidak dapat dikonsumsi secara bebas melalui media televisi. Jika kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita bentuk suatu negara Indonesia ini yang bersih dengan adanya pornografi dan pornografi untuk meningkatkan daya pikir manusia yang cerdas masa-masa yang akan datang, generasi muda. Mungkin mari kita bersama-sama dengan membuat suatu kebijakan yang bagus untuk memberikan suatu tayangan televisi tadi, janganlah sampai berbau yang berbentuk pornografi dan pornografi. Di samping ada keuntungan, juga ada kerugiannya. Siapa yang rugi, saudara-saudara semuanya dan bapak-bapak ibu sekalian? Itu adalah membatasi kreativitas anak karena tidak dapat merekam hal-hal yang positif. Itu sudah jelas sama-sama kita pahami bersama. Mungkin bukan hanya kepada anak-anak semuanya, mungkin baik bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak kita semuanya, apabila kita itu yang mempunyai HP yang mungkin HP-nya itu bentuknya mungkin dengan harga mahal, itu mungkin kita akan mengakses, memfoto dan merekam dan sebagainya. Itu mungkin akan terjadi mempengaruhi juga dengan adanya pornografi dan pornografi, yaitu menyalahgunakan pengetahuan seks. Jadi kadang-kadang sementara ini kita semuanya banyak yang menyalahgunakan pengetahuan seks. Seks itu gunanya cuma untuk membebaskan hawa nafsu, memuaskan hawa nafsunya saja. Padahal kita pengetahuan seks apabila kita ketahui bersama bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu untuk pengetahuan seks ini, tapi adalah untuk sama-sama menghindari ada suatu apabila kita menjalankan suatu pekerjaan seks ini tadi, mungkin karena semuanya akan tahu apa sih kerugiannya, mungkin akan kena penyakit dan sebagainya. Dan ketiga adalah membatasi pembebasan pers. Itu semuanya tadi secara tidak umum. Ada masalah kecil sudah masuk dalam koran. Ada masalah yang sepele saja mungkin sudah di bermacam-macam bentuknya. Itu masalah yang kecil-kecil saja. Masalah kecil belum tentu kita akan menyangkut dalam kerugiannya ini tadi. Kerugiannya sangat besar dibandingkan dengan yang kita tengok secara langsung. Mungkin hanya itu
yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan kelas dan mengenai landasan konstitusional dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sarmayani SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Budiono. Saya melanjutkan landasan konstitusional. Sebelumnya, kebijakan kelas yang kami usulkan ini merupakan suatu pendekatan yang rasional, ya. Yang rasional artinya yang bisa diterima oleh akal, yang masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, siapa-siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya nanti akan kita bahas. Kita kembali dulu ke landasan konstitusional. Adapun landasan konstitusional, dipilihnya kebijakan kelas ini adalah yang pertama, yaitu Pancasila. Pancasila kita ketahui adalah sebagai dasar negara kita. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan bahwa negara kita ini melindungi setiap umat beragama. Nah, di mana setiap agama itu setiap agama itu melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang tercela, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Kemudian ya, landasan konstitusional yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 dan pasal 31. Pasal 29 ini mengenai negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan kemerdekaan setiap penduduk untuk memilih agama dan menjalankan agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 31 tentang pendidikan berisi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, di dalam kebijakan kelas yang diambil tadi, yaitu perlunya penanaman pendidikan seks itu melalui sekolah. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana di dalamnya tercantum tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Landasan yang ketiga. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah mana saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kelas ini? Yang pertama adalah Departemen Pendidikan Nasional melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal untuk tadi menanamkan pendidikan seks melalui sekolah-sekolah, menjelaskan kepada anak-anak kita sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian lembaga pemerintah yang kedua yaitu Departemen Agama. Departemen Agama melalui sekolah-sekolah agama mewujudkan akhlak anak-anak kita agar berakhlak dan berbudi pekerti yang mulia. Kemudian Departemen Sosial dengan mengadakan penyuluhan seks. Kemudian Departemen Infokom yang bertugas menyebarluaskan pendidikan seks sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Demikian saja penjelasan dari portofolio 3 mengenai kebijakan kelas. Kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja ya. Menurut saya pembatasan masalahnya belum nampak di sini, dan pada portofolio pertama seharusnya masalah apa yang diangkat. Misalnya ada 4 masalah. Setelah itu apa kebijakan alternatif di 4 masalah tersebut. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, dan masalah keempat. Misalnya pada masalah pertama, apa kebijakan alternatif yang diberikan pemerintah terhadap masalah itu. Misalnya kelompok 2 mengangkat masalah mengenai masuknya HP, masuknya pornografi ke sekolah melalui HP. Apa kebijakan alternatif yang diberikan pemerintah dan apa kebijakan kelas atau kebijakan kita untuk melawan
masalah tersebut. Setelah itu diadakan rencana tindakan bagaimana kita mempengaruhi masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah, bagaimana kita untuk mengatasi permasalahan di portofolio pertama. Tapi ini semuanya secara mengglobal dibahas keuntungan dan kerugiannya. Jadi saya hanya ingin saran agar itu dipisah-pisahkan. Jadi kita terfokus menanggapi pun bisa. Ini dia secara umum, jadi kita tidak tahu masalah sebenarnya itu bagaimana. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Edi tadi ya mengenai tadi kebijakan alternatif dan kebijakan kelas. Kebijakan alternatif itu tadi mengenai undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan kebijakan kelas ini kami buat sendiri. Jadi kelas. Kemudian tadi mengenai yang mendukung dan yang mendukung tadi itu terpisah nanti kelompok portofolio 4. Saya rasa begitu aja. Ya, kami tambah sedikit. Jadi mungkin dari pertanyaan Ibu Evi tadi itu memang kami sudah tahu. Jadi nanti mungkin yang akan menjawab itu nanti dari pertanyaan Ibu Evi, mungkin nanti di sini Ibu ya. Di sini mungkin ini akan terjawab di sini. Tapi kalau untuk dari kelompok portofolio 3 di sini mungkin kami ini merupakan kebijakan kelas yang disusun dalam satu kelas itu sendiri direncanakan. Jadi pertanyaan Ibu tadi memang bagus, kami terima saran-saran nanti, saran-saran Ibu. Kami dari portofolio 2 portofolio 3 kami terima dengan lapang dada, dan nanti jawab pertanyaan Ibu akan terjawab di dalam portofolio 4. Oke, terima kasih. Demikianlah penampilan dari portofolio 3. Selanjutnya kami persilakan portofolio 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Niari SPD, Ibu Haja Nur Afla, dan Bapak Sutrisno SPD SE. Kami persilakan. Baiklah, kami akan melanjutkan itu portofolio kami yang keempat tentang rencana tindakan kelas. Rencana tindakan kelas itu melarang anak sekolah membawa HP yang menggunakan memory card atau kamera. Jadi di sini ada dua alternatif yang terjadi, ada kelompok yang mendukung dan ada kelompok yang melarang. Kelompok yang mendukung adalah yaitu kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan komite sekolah. Siapa lagi kalau bukan kita seorang guru atau pemimpin penerus generasi yang akan datang, yang akan meluruskan generasi itu mulai dari sejak dini. Jadi tiga golongan ini atau tiga kelompok ini yang memberikan yang mendukung melarangnya menggunakan HP yang berkamera. Sedangkan kelompok yang menentang yaitu murid, mungkin bagi murid akan ada satu tidak kebebasan menggunakan HP yang sudah begitu maju di kalangan mereka. Sedangkan ada satu lagi yaitu penjual HP, mungkin dia akan lebih merugi kalau dia HP itu ada pembatasan penjualannya. Kemudian produser HP itu mungkin sama dengan penjual HP. Kalau HP-nya sudah semakin maju karena ada gambar-gambar pornografi dan porno aksi, mungkin di kalangan remaja dan penerus yang belum tahu sebenarnya ada yang tidak bagus untuk ditonton. Jadi bagi mereka itu akan menjadi satu tantangan. Kemudian bagaimana cara meyakinkan bagi anak-anak generasi yang akan datang, kita harus menanamkan kesadaran kepada siswa agar tidak mudah mengadakan gambar porno di dalam HP melalui melalui internet, kemudian ada yang melalui webtoon dan sebagainya. Jadi
Kemudian memaparkan dampak gambar porno dapat merusak moralitas generasi kita. Kita juga harus memberi penjelasan kepada anak-anak, bukan tidak boleh menggunakan HP itu, bukan tidak boleh menggunakan internet, tapi gunakanlah itu pada tempatnya. Jangan kita harus menanamkan bagaimana seharusnya kita menggunakan HP, bukan tidak boleh. Jadi kita tanamkan dari sekarang kepada generasi kita bahwa alat-alat canggih itu memang perlu, tetapi gunakanlah pada waktu tepat, pada waktunya. Kemudian menjelaskan bahwa moral generasi bangsa yang rusak akan merusak masa depan diri dan bangsa kita sendiri. Dari rencana tindakan 1, saya sudah bahas. Rencana tindakan 2 akan dipaparkan dan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Nyari SPD. Terima kasih untuk Ibu Kajian Nurafa SPD. Saya akan lanjutkan dengan rencana tindakan yang kedua. Rencana tindakan kami yang kedua untuk menyelesaikan masalah pornografi dan porno aksi adalah dengan memberikan pendidikan seks pada masyarakat. Nah, pada setiap rencana, setiap tindakan tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro adalah kelompok-kelompok Majelis Taklim, kemudian Majelis Ulama Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, kemudian Departemen Agama, dan yang terakhir Departemen Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan kelompok-kelompok yang teridentifikasi akan menentang rencana tindakan ini adalah orang-orang tua yang masih berpikiran konservatif, di mana pengetahuannya tentang pendidikan seks itu sendiri masih terbatas. Demikian juga akan ada tentangan atau gerakan menolak dari guru-guru yang masih merasa tabu untuk menjelaskan seks pada anak-anak didiknya. Nah, untuk meyakinkan baik kelompok yang mendukung maupun kelompok yang menentang rencana tindakan memberikan pendidikan seks di sekolah atau kepada anak dan remaja, kami memilih cara yang pertama adalah dengan mensosialisasikan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan seks, apa yang dibahas di dalam pendidikan seks itu sendiri, dan bagaimana tahapan-tahapan atau prosedur yang akan diberikan dalam menanamkan pendidikan seks pada masyarakat. Nah, kami harapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat secara umum akan terbuka pengetahuannya bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan seks itu bukan hanya sekitar pada masalah pemuasan hawa nafsu atau bukan berkisar hanya pada masalah koitus atau senggama, tetapi banyak hal-hal lain yang lebih penting dan lebih urgen dibanding hanya mempelajari hal tersebut. Setelah mensosialisasikannya secara umum, tentunya cara yang kedua adalah dengan memberikan kesadaran kepada anak-anak didik kita, kepada generasi muda kita, bahwa pendidikan seks itu mereka perlu ketahui, sehingga dengan diketahuinya pendidikan seks tersebut mereka bisa menempatkan dan menyelesaikan masalah-masalahnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seksual. Kemudian sehingga mereka tahu menempatkan seksual itu sebagai suatu kegiatan yang sehat, yang memang diperlukan secara biologis oleh manusia tetapi tidak untuk diumbar. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan materi pendidikan seks itu di dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, kami berpendapat bahwa pendidikan seks itu perlu diberikan secara lebih dini, lebih awal. Kalau boleh diberikan sejak anak itu belum lagi sekolah, sejak anak merasa bahwa dia sadar bahwa jenis kelaminnya berbeda dengan jenis kelamin orang lain. Nah, semenjak itulah perlu kita berikan pendidikan seks. Kemudian juga walaupun anak-anak tidak bertanya apa itu seks dan sebagainya, itu juga perlu kita beri penjelasan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, zaman yang maju ini di mana hal-hal mudah diakses, anak-anak akan mencari sendiri informasi apa yang dia butuhkan. Nah, kalau anak-anak mengakses atau mengambil informasi yang salah mengenai seks, maka kedepannya dia akan tetap membawa hal yang salah tersebut. Dan ini akan mempengaruhi pola pikirnya ke depan. Demikianlah beberapa cara kami untuk meyakinkan para pendukung dan para penentang dari rencana tindakan 2 ini.
untuk rencana tindakan 3 akan dilanjutkan oleh Bapak Sutrisno SE. Kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk rencana tindakan yang ketiga adalah yaitu membuat peraturan pemerintah yang membatasi tayangan televisi yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Mengapa ini perlu dibuat peraturannya? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1995 di sana belum dicantumkan mengenai pembatasan daripada tayangan televisi yang berbau pornografi dan pornografi. Nah, untuk meyakinkan daripada ini tentunya ada masyarakat yang menolak, ada yang masyarakat mendukung atau pro dan kontranya. Teridentifikasi untuk kelompok yang mendukung adalah yang pertama Majelis Ulama, kemudian yang kedua adalah ormas-ormas Islam, kemudian orang tua dan tokoh adat serta agama. Nah, di sini kita lihat bahwa dari ormas-ormas Islam seperti FPI, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian Pemuda Ansor dan lain sebagainya, di sini mendukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan mengenai pembatasan penayangan televisi yang berbau pornografi dan pornografi. Kemudian kelompok yang menentang juga teridentifikasi. Yang pertama yaitu kelompok pers atau wartawan. Mengapa wartawan ini diperkirakan menolak? Karena dia terbatas dalam peliputan berita, kemudian terbatas dalam membuat suatu karya fotografi. Kemudian yang kedua yaitu pengusaha di bidang pertelevisian. Ya, di sini jelas bahwasanya tayangan di televisi yang selamanya agak berbau porno mempunyai nilai jual yang tinggi, karena dengan adanya pembatasan ini nanti dia akan merasa dirugikan. Dan yang ketiga adalah pekerja seni. Yang dimaksud pekerja seni adalah para artis-artis, di mana seperti kita ketahui banyak artis di dalam menjual seninya dengan cara yang berbau pornografi dan pornografi. Nah, di sini artis juga menolak atau pekerja seni menolak karena juga mereka akan dibatasi, juga akan dirugikan mengenai pendapatan atau income yang masuk atau diterimanya. Kemudian cara untuk meyakinkan daripada membuat peraturan pemerintah yang membatasi tentang tayangan pornografi dan pornografi ini, yang pertama adalah menyadarkan kepada masyarakat akan dampak daripada tayangan pornografi dan pornografi yang disiarkan oleh televisi pada waktu-waktu yang bebas. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa dengan tayangan di televisi ini, kalau kita memberi kebebasan kepada apalagi anak-anak kita atau generasi kita, maka akan berdampak negatif seperti apa yang telah disampaikan oleh portofolio 1 tadi, diantaranya akan coba-coba, kemudian adanya pelecehan seksual, kemudian adanya pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya pembatasan tayangan televisi yang berbau pornografi dan pornografi. Kemudian selanjutnya untuk tatanan yang kedua yaitu melakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Selama ini kita tahu bahwa sebagian besar daripada penegak hukum ini masih ada yang memandang beberapa kalangan, ada yang kebal hukum, kemudian masyarakat yang kecil selalu dijerat hukum. Nah, ini perlu ditegakkan, siapa yang salah tetap hukum, kemudian yang benar kita lindungi. Saya kira demikian untuk pemaparan rencana tindakan pada portofolio 4 kelompok 2. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menanggapi. Baiklah, kepada Bapak Ibu. Di sini saya bukan istilahnya mengkritik, tapi mengasih saran karena permasalahan pornografi dan pornoaksi. Kebijakan alternatif atau rencana tindakan bisa saja dicantumkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 92 tentang perfilman, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers.
Itu aja saran dari kami. Terima kasih. Permasalahannya sebenarnya yang kami angkat adalah mengenai pornografi dan porno aksi yang mudah diakses. Sedangkan pelecehan seksual, kemudian perkosaan, kemudian ada pencabulan itu adalah dampak daripada mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi. Sehingga itulah kemudahan mengakses itulah yang kami masukkan ke dalam kebijakan kelas, kebijakan alternatif dan rencana tindakan. Sehingga kita punya satu kesepahaman dan tidak keliru. Itu yang menjadi permasalahannya, bukan pencabulan, bukan perkosaan. Itu hanya merupakan dampak dari mudahnya mengakses pornografi dan porno aksi. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian dari portofolio 4 kelompok 2. Selanjutnya kami panggil teman-teman untuk maju ke depan. Itulah tadi penampilan dari kelompok 2 tentang portofolio yang bertemakan pornografi dan porno aksi. Marilah kita selamatkan generasi muda kita dari pengaruh pornografi dan porno aksi, karena mereka merupakan generasi muda harapan bangsa. Marilah kita ciptakan generasi yang bermoral dan beretika agar mereka kelak mampu melanjutkan perjuangan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami peserta sertifikasi guru SD melalui jalur pendidikan profesi angkatan pertama tahun 2008-2009 di Universitas Negeri Medan.